pagi adik-adik 1-2. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh sukacita ya. Nah, di ibadah kita minggu ini yang akan mimpin ibadahnya ada kakak, dan nanti firman Tuhannya dibawakan oleh Kak Kezia. Nah, adik-adik, minggu ini juga adalah minggu terakhir kita mengikuti ibadah di kelas yang sekarang. Untuk adik-adik yang kelas 2 dan naik ke kelas 3, mulai minggu depan sudah bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di kelas 3 dan 4. Tapi untuk adik-adik yang dari kelas 1 ke kelas 2 tetap di kelas ini ya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk mengawali ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Mari Masuk. Dengan sikap berdoa, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih boleh dapat bangun pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang hadir dalam ibadah sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan agar kami boleh dapat fokus selama mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Burung Pipit. Pada tahu nggak lagunya? Bukan burung pipit yang kecil ya, tapi yang gini nih lagunya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Ayo, yang udah tahu boleh nyanyi bareng-bareng dengan semangat. Kalau yang belum, bisa ikutin pelan-pelan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita nyanyikan sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik lagi untuk bernyanyi lagu Roh Kudus yang Manis. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap berdoa,
Adik-adik di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, agar kami dapat memahami isi firman-Mu Tuhan, dan dapat kami laksanakan di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Kizia mau ajak adik-adik nih buat baca firman Tuhan di Alkitabnya masing-masing. Jadi adik-adik, kita akan buka Alkitab kita bareng-bareng. Kita harus persiapkan dulu Alkitabnya. Sebelum itu Kak Kizia mau nanya nih adik-adik, adik-adik apa kabar? Apa adik-adik semua sehat-sehat? Kak Kizia harap adik-adik semua di rumah sehat-sehat aja dan tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dan tidak keluar-keluar rumah. Kalau gitu kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, maka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Adik-adik, kita sudah baca bareng-bareng nih nats firman Tuhan kita. Kira-kira apa nih yang adik-adik dapatkan dari sini? Pasti ada yang fokus atau taunya di sini Tuhan Yesus berhasil memberi 5.000 orang makan. Atau adik-adik cuma taunya pasti sering mendengar 5 roti dan 2 ikan karena ada lagunya. Tapi adik-adik tahu nggak, di sini di firman ini Kak Kizia malah dapat apa, tahu nggak? Kak Kizia malah melihat seorang anak kecil yang punya inisiatif atau dia punya pikiran untuk membawa 5 roti dan 2 ikan selama perjalanan mengikuti Tuhan Yesus. 5.000 orang nih, 5.000 orang adik-adik sebanyak itu. 5.000 itu berapa sih adik-adik? Apakah rumah adik-adik cukup untuk menampung 5.000 orang? Gak cukup ya adik-adik, 5.000 orang itu banyak banget. Nah, di antara 5.000 orang itu hanya satu saja yang membawa makanan. Dan itu hanya seorang anak kecil. Ya adik-adik, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, pasti kita akan membawa makanan. Tapi di antara 5.000 orang itu hanya satu saja yang punya pikiran atau ide untuk membawa makanan. Itu seorang anak kecil. Terus Kak Kizia di sini ngelihat kalau anak kecil itu memberikan kepada Andreas, murid Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu tanpa menolak. Kalau kita biasanya nih tahu kita lapar, di antara 5.000 orang pasti kita akan memakan itu sendiri kan adik-adik. Tapi anak ini memberikan kepada Andreas, walaupun Andreas ragu. Tapi di sini adik-adik, murid Yesus yang namanya Andreas ini tidak seperti Filipus. Kalau Filipus di sini dia ragu dan tidak memberikannya kepada Tuhan Yesus seperti
Masa sih bisa? Kayaknya nggak bisa deh. Tapi Andreas tidak, adik-adik. Andreas justru memberikannya dan menunjukkannya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saya tuh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat, dipecahlah roti dan ikan tersebut, jadi 5.000 orang bisa makan, bahkan masih sisa 12 bakul, adik-adik. Coba tanya mama papanya, bakul itu sebesar apa sih? Nih Kak Kija, kalau misalnya dari sini Kak Kija tunjukinnya sebesar bakul itu banyak ukurannya, tapi mungkin kalau biasanya yang Kak Kija tahu, bakul itu sebesar ini adik-adik, bisa sebesar ini. Jadi kalau misalnya sebesar ini isinya roti semua sama ikan, banyak banget kan adik-adik, dan itu ada 12 banyaknya. Tuhan Yesus hebat banget kan adik-adik. Berarti kita di sini belajar apa lagi adik-adik? Kita belajar untuk tidak ragu dan tidak perlu takut tentang hari esok adik-adik. Artinya Tuhan Yesus aja bisa bikin 5 roti dan 2 ikan. Jadi banyak banget adik-adik, sampai 5.000 orang bisa makan. Apalagi kita adik-adik yang besok, siapa di sini yang ragu kalau aduh besok aku ini enggak ya, sekolah online nilainya jelek gak ya? Ayo, siapa yang sering ragu kayak gitu? Adik-adik gak perlu ragu adik-adik. Adik-adik kalau misalnya rajin belajar, rajin berdoa, adik-adik gak perlu ragu. Terus adik-adik bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dari sekolah, walaupun harus sekolah online adik-adik, karena dimana adik-adik harus punya kemauan dan tidak ragu kepada Tuhan. Seperti anak kecil di sini dan Andreas, walaupun Andreas sempat ragu, tapi Andreas tetap menunjukkan kepada Tuhan Yesus ketiban Filipus. Mereka yakin, karena si anak kecil ini pun tidak menolak untuk memberi atau tetap memberikan 5 roti dan 2 ikan ini, karena si anak kecil ini tidak ragu adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dia mau ikut Tuhan Yesus, artinya dia sudah percaya sama Tuhan Yesus dan dia sangat yakin sama Tuhan Yesus kalau dia tidak akan lapar di tempat itu, kalau dia juga akan ikut makan dari 5 roti dan 2 ikan itu adik-adik. Walaupun dia masih kecil, ayo adik-adik bisa nggak seperti anak kecil di firman Tuhan kita hari ini? Nah, adik-adik di sini juga anak kecil ini berperan atau punya tugas sebagai perantara adik-adik. Kenapa Kak Kizia bilang perantara? Karena tidak langsung murid Tuhan Yesus adik-adik yang membawakan roti dan 5 roti dan 2 ikan ini adik-adik. Tapi anak kecil ini. Artinya kalau perantara itu adalah penghubung adik-adik. Misalnya penghubung antara apakah murid-murid Tuhan Yesus ragu kepada Tuhan Yesus atau tidak. Jadi anak kecil ini di tengah adik-adik, dia bisa menciptakan hal baik. Misalnya kalau Andreas tadi tidak percaya dengan anak ini atau tidak tidak mungkin. Nah, 5.000 orang di tempat itu tidak akan makan adik-adik. Tapi karena anak kecil ini ada dan Andreas percaya, walaupun sempat ragu sedikit, tapi dia percaya. Dengan adanya si anak kecil ini yang membawa makanan, dia berikan pada Tuhan Yesus dan jadilah 5.000 orang di tempat itu makan adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau jadi perantara mukjizat Tuhan Yesus? Artinya siapa yang mau kalau di sekitarnya, di rumahnya atau di lingkungannya terjadi hal-hal baik? Siapa yang mau? Kalau Kak Kizia sih mau banget. Kak Kizia pengen kalau orang-orang di sekitar Kak Kizia selalu senang, selalu merasakan mukjizat Tuhan Yesus karena keberadaan Kak Kizia. Misalnya Kak Kizia bisa menolong orang yang kesusahan. Misalnya Kak Kizia nih di rumah, Kak Kizia membantu mama Kak Kizia yang capek. Misalnya mama Kak Kizia sudah masak, sudah nyetrika baju, jadi Kak Kizia bantu mama dengan menyapu, mengepel, jemur kain. Nah, itu termasuk mukjizat adik-adik. Keberadaan kita, adanya kita di suatu tempat adalah mukjizat. Nah, kenapa mukjizat? Karena kita mau berbuat baik. Tapi kalau misalnya kita berbuat jahat, atau seperti, aku maunya tidur doang, aku gak mau bantuin mama. Nah, keberadaan kita itu bukan mukjizat adik-adik. Artinya kita pemalas.
Nah, adik-adik Kak Gigi cuma bisa sampai sini aja nih ngasih tahu adik-adik tentang firman Tuhan kita hari ini. Semoga dari firman Tuhan yang Kak Gigi bawakan, adik-adik mau terus berbuat baik supaya adik-adik bisa berhasil menjadi perantara mujizat Tuhan Yesus, supaya orang-orang di sekitar adik-adik merasakan adanya keberadaan mujizat Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Kak Gigi mau ajak adik-adik untuk menutup firman Tuhan kita. Kak Gigi mau ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, kita mau satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Setelah itu nanti Kak Gigi akan kasih aktivitasnya buat adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah tadi bersama-sama menyanyi lagu-lagu pujian Tuhan. Biarkan kami Tuhan mampu menjadi anak kecil yang ada di firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mampu Tuhan menjadi perantara mujizat-Mu Tuhan. Kami mampu Tuhan menjadi anak yang tidak ragu kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami tidak ragu Tuhan untuk hari esok Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau akan membawa kebahagiaan kepada kami, sehingga kami juga mampu membawa kebahagiaan di sekitar kami, sehingga sekitar kami dapat merasakan keberadaan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik untuk aktivitasnya adalah Kak Gigi akan mengirimkan gambar ke grup orang tua. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk mengeprint, di-print, dicetak. Nanti adik-adik tinggal mewarnai saja. Kalau gitu, Kak Gigi tunggu ya. Dadah. Terima kasih. Kita udah mendengarkan firman Tuhannya, dan semoga firman Tuhan yang udah adik-adik dengar boleh diingat dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong ke papa mamanya untuk mengirimkan persembahannya ke rekening ataupun scan barcode yang ada di layar ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Ini menjadi lagu penutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita nyanyikan sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya firman-Mu yang telah kami dengar di ibadah kami ini boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami yang selanjutnya. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai kami di sepanjang aktivitas kami. Sebelumnya juga Tuhan, kami mohon ampun bila selama ibadah tadi kami mungkin tidak fokus ataupun bercanda. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama menutup doa kita dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah minggu kita udah selesai. Jangan lupa aktivitas dari Kak Kezia dikerjain ya. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.